Oke, baik, terima kasih. Yang pertama ini latar belakang. Latar belakang, Al-Quran itu diturunkan Allah bukan sekadar kitab suci untuk dibaca dan dihafal. Al-Quran adalah hudan linnas, pedoman hidup umat Islam. Isinya nggak cuma ngatur hubungan kita dengan Allah, tapi juga jadi sumber intelektual untuk menjawab persoalan hidup. Dari ekonomi, sosial, sains, sampai teknologi. Nah, tapi zaman terus berubah. Masalah yang dihadapi manusia abad ke-7 tentu beda dengan masalah kita di abad ke-21. Nah, disinilah muncul tantangan besar. Bagaimana sih caranya menafsirkan Al-Quran agar tetap relevan? Nah, selanjutnya ini ada konsep integrasi akal dan wahyu. Uh, Menurut pemikiran Muhammad Al-Ghazali, penafsiran Al-Quran itu harus mengintegrasikan. Yang pertama itu akal, yang kedua wahyu. Akal itu berarti sebagai alat berpikir, analisis, atau memahami realitas. Nah, menurut Al-Ghazali ini, menafsirkan Al-Quran tidak boleh timpang, jadi harus ada integrasi dua hal ini. Yaitu yang akal ini pertama itu anugerah Allah sebagai alat untuk berpikir, menganalisis, memahami realitas yang terus berubah. Nah, tanpa akal, kita sulit menggali pesan Quran yang relevan dengan zaman. Terus yang kedua ini, wahyu. Wahyu itu sumber kebenaran mutlak dari Allah yang tidak bisa diganggukan. Ini fondasi utama umat kita. Nah, Al-Ghazali ini menegaskan keduanya itu harus seimbang, bukan saling lawan. Akal kita butuh wahyu agar tidak liar dan menyimpang. Sebaliknya, wahyu butuh akal agar pesannya bisa dipahami dan diterapkan dalam kehidupan nyata. Jadi, tafsir yang ideal itu kolaborasi antara petunjuk langit dan ikhtiar berpikir manusia. Oke, baik, selanjutnya metode tafsir yang digunakan oleh Muhammad Al-Ghazali itu ada tafsir maudu'i atau tematik. Ciri-cirinya di sini ada tiga. Yang pertama itu mengkaji ayat berdasarkan tema tertentu. Yang kedua, menghubungkan ayat yang tersebar di berbagai surah. Yang ketiga, menyusun pemahaman yang utuh dan sistematis. Nah, kita lanjut ke metode yang digunakan oleh Al-Ghazali ini. Tadi ada tiga ciri-ciri. Yang maksud dari ciri-ciri yang pertama itu mengkaji ayat berdasarkan tema tertentu. Jadi bukan baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas urut, tapi kita tentukan dulu topiknya, misal tema keadilan, lingkungan, atau ekonomi. Terus yang kedua ini menghubungkan ayat-ayat yang tersebar di berbagai surah. Nah, karena satu tema di Quran itu tidak dibahas di satu tempat saja, maka ayat tentang keadilan, misal ayat tentang keadilan ada di Anas, An-Nisa, Al-Maidah, An-Nahl, dan lainnya. Semuanya itu dikumpulkan jadi berbeda-beda. Lalu yang ketiga ini tujuannya menyusun pemahaman yang utuh dan sistematis. Jadi kita nggak dapat potongan ayat, tapi dapat konsep lengkap dari Al-Quran tentang tema itu. Nah, dengan tafsir Maudu'i ini, Al-Quran jadi lebih mudah menjawab masalah modern, karena langsung fokus ke isu yang kita hadapi. Baik, selanjutnya prinsip integrasi akal dan wahyu. Dalam menafsirkan Al-Quran, diperlukan keseimbangan antara wahyu, Al-Quran dan hadis, dan akal. Tujuannya agar tafsir tidak menyimpang tetapi tetap relevan dengan kehidupan. Dalam penafsiran terdapat beberapa prinsip penting, yaitu yang pertama, tidak meninggalkan sumber wahyu Al-Quran dan hadis. Penafsiran harus selalu merujuk pada Al-Quran dan hadis sebagai dasar utama. Contohnya, ayat tentang sholat tidak boleh ditafsirkan hanya sebagai meditasi spiritual, karena hadis menjelaskan tata cara sholat secara jelas seperti ruku, sujud, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua, menggunakan akal secara rasional dan logis. Akal digunakan untuk memahami makna ayat selama tidak bertentangan dengan wahyu. Contohnya, ayat tentang larangan riba dapat dipahami secara logis bahwa riba itu merugikan ekonomi karena menindas pihak yang lemah. Selanjutnya, yang ketiga, memahami konteks sosial dan budaya masyarakat. Nah, penafsiran juga harus mempertimbangkan kondisi masyarakat saat ayat diturunkan dan kondisi saat ini. Contohnya, ayat tentang perbudakan dipahami dalam konteks sejarah. Bukan untuk membenarkan perbudakan saat ini, tetapi untuk mengarah pada pembebasan manusia. Gitu. Selanjutnya yang keempat, tidak bertentangan dengan kaidah bahasa Arab. Makna ayat harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab agar tidak salah tafsir. Contohnya kata yadullah. Yadullah kan artinya tangan Allah. Nah, tidak boleh dipahami secara fisik seperti manusia, seperti tangan manusia gitu, tetapi sebagai makna bahasa Arab yang menunjukkan kekuasaan Allah. Selanjutnya yang kelima, mengetahui asbab an-nuzul. Nah, mengetahui sebab turunnya ayat membantu memahami Al-Quran itu yang tepat. Contohnya, ayat tentang larangan minuman keras turun bertahap karena kebiasaan masyarakat Arab saat itu. Sehingga tidak diharamkan secara langsung sekaligus, bertahap. Karena pada zaman jahiliyah dahulu. Yang keenam, menyesuaikan dengan tujuan umum Al-Quran. Setiap tafsir harus sesuai dengan tujuan utama Al-Quran, yaitu petunjuk
keadilan dan rahmat. Contohnya, ayat tentang hukum keluarga bertujuan menciptakan keadilan dan kesejahteraan, bukan hanya sekedar aturan formal. Next. Peran akal dalam tafsir. Akal berfungsi sebagai penghubung antara teks dan realitas. Nah, contohnya itu, saat seseorang bertransaksi online, misalnya jual beli di marketplace, ia menggunakan prinsip kejujuran yang sejalan dengan ajaran Al-Quran tentang amanah. Maknanya, akal membantu menerapkan nilai jujur dan adil dalam bentuk transaksi digital modern saat ini. Selanjutnya yang kedua, akal memahami makna mendalam. Nah, contohnya itu di kegiatan sehari-hari kita ya sebagai manusia, saat membaca ayat tentang cahaya Allah, seseorang memahami bahwa itu bukan cahaya fisik, melainkan sebagai petunjuk hidup ketika mengambil keputusan penting seperti memilih teman atau jurusan sekolah. Maknanya, akal membantu memahami makna spiritual, bukan hanya harfiahnya saja. Yang ketiga, yang terakhir, sarana menjawab persoalan kontemporer. Namun, penggunaan akal memiliki batas dan tidak boleh dipengaruhi hawa nafsu. Jadi, di poin yang ketiga ini, contohnya itu, seseorang menghitung zakat dari penghasilan gaji bulanannya atau bisnis online, bukan hanya dari hasil pertanian atau ternak seperti zaman dahulu. Nah, maknanya akal menyesuaikan hukum Islam dengan kondisi ekonomi modern. Seperti itu. Next.
Saya Rapidato Alia. Saya Nurmandasari. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.